Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, senang sekali hari ini saya Miladia Rahma kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita, Gapai Kemuliaan. Selama 30 menit ke depan, insya Allah secara khusus kita akan mengkaji bersama tafsir Al-Quran dengan tema terkait taubat yang secara khusus Allah Ta'ala firmankan dalam Quran Surat At-Tahrim ayat 8. Nah, untuk membahasnya sudah hadir bersama saya di studio, ada Gurunda dan ayahanda kita semua, Kiai Haji Haris Hakam. Assalamualaikum Ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Ya. Udah sarapan ya Pak Kiai? Alhamdulillah, udah minum kopi. Minum kopi, jadi seger hari ini insya Allah. Jadi semangat dalam berbagi ilmu ya Pak Kiai hari ini ya. Nah, bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda berupa teks maupun dalam bentuk video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung pada Pak Kiai melalui sambungan Zoom yang nanti teknisnya akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Pak Kiai, pembahasan kita hari ini adalah soal taubat. Nah, sering kali ya kita itu membaca dalam Quran bahwa Allah itu selalu menyuruh kita untuk selalu memperbaiki diri. Nah, salah satu implementasi memperbaiki diri ini kan adalah taubat ya. Nah, sebenarnya hakikat mungkin kita beberapa kali sempat bahas, tapi kita perlu lagi merecall lagi gitu. Mengapa taubat itu senantiasa harus kita lakukan? Banyak mungkin orang yang masih berpandangan bahwa taubat kan ya udah pada mereka yang berdosa dong, yang mereka yang ahli maksiat. Orang yang baik-baik aja, hidupnya lurus-lurus aja, nggak bergelimang dosa, masa iya sih masih perlu taubat? Bagaimana kemudian menyikapi pendapat seperti ini? Tafadhol Pak Kiai. Ya baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Para pemirsa, Mbak Mila, taubat itu secara bahasa tabayatubu itu maknanya roja'a, maknanya kembali. Jadi arruju'u amma kana mazmuman ila ma huwa mahmud. Kembali dari sesuatu yang jelek menuju kepada yang baik. Itu namanya taubat. Oleh karena itu, taubat itu ada kelasnya. Sekurang-kurangnya pembagian taubat itu menjadi 3 bagian. 3 bagian, oke. Nah, kalau orang itu melakukan kesalahan, kemudian dia kembali ke pintu Tuhan, dasarnya ada kesalahan yang dia lakukan, timbul kesadaran, mohon ampunan Tuhan, maka dia disebut dengan man yatub, orang yang bertaubat. Ya, taubat. Nah, sementara yang kita bicarakan kedua ini adalah yang disebut dengan inabah. Inabah itu orang yang bertaubat bukan karena dia melakukan kesalahan, tetapi dia memahami taubat itu adalah nurullah, cahaya Tuhan. Sehingga karena Tuhan mengajarkan untuk selalu bertobat, maka dia kerjakan bertobat walaupun tidak melakukan dosa. Nah, itu yang di dalam Al-Quran dikatakan bahwa nuruhum yas'a baina aidihim. Cahaya Allah di hadapan mereka itu ada di sekelilingnya. Bahkan digambarkan doanya itu sendiri juga, Rabbana atmim alaina nurona. Ya Allah, sempurnakanlah cahaya yang ada untuk kami ini. Nah, itu maknanya taubat. Jadi nur yang dimaksud di sini adalah maknanya taubat menurut ulama tafsir. Nah, dengan demikian ketika dia melakukan pentaubatan itu bukan karena memang ada kesalahan yang dia lakukan, tetapi memang dia disuruh dan dia melakukan. Hanya orang yang punya cahaya yang bisa membelah kegelapan malam. Jangan berharap kita bisa jalan lancar di tengah gulitanya malam kalau kita tidak ada penerang. Nah, orang yang mempunyai nur, yang punya cahaya itu yang bisa melihat ke depan. Nah, itu yang kedua. Dan ini yang menjadi bahasan kita. Nah, yang ketiga itu ya aubah disebutnya. Nah, aubah ini adalah taubatnya para solihin. Taubatnya para solihin. Ya, para solihin yang dia melakukan taubat itu untuk menyebut-nyebut, untuk mendekatkan diri. Jadi banyak menyebut-nyebut.
Karena memang man ahabbas syai'a kathura dzikruhu. Orang kalau mencintai sesuatu atau mencintai seseorang, kathura dzikruhu, dia senang memperbanyak menyebut-nyebut nama itu. Nah, waktu dia kalimatnya kalimat taubat, umpamanya kalimat itu astaghfirullahalazim, tetapi bukan karena dia berdosa. Karena dia senang itu menyebut nama itu. Ya. Dan inilah level yang ketiga. Ya, jadi pembahasan kita ini nomor 2 dengan nomor yang 3. Okay. Ya. Nah, kalau itu tadi ya, kalau kita bicara konsep bertaubat kepada orang yang melakukan dosa dan maksiat, itu mah sudah seharusnya ya, sudah wajib. Itu wajib, mandatori itu sebenarnya. Tapi bagaimana kita membiasakan diri untuk senantiasa bertobat sebagai bentuk itu tadi inayah dan juga aubah tadi ya Pak Kiai. Ya. Nah, itu kan juga nggak bisa ujuk-ujuk kita bisa langsung lompat, ya kan, membiasakan diri untuk bisa langsung misalnya aubah gitu Pak Kiai. Memang harus memang dipupuk pelan-pelan, harus dilatih terus menerus. Ya, jadi ketika kita sudah mentobati semua yang salah, terus kita lakukan itu tadi, bahkan yang dimaksud nurullah itu di situ, Mbak Mila, kalau orang sulit rezekinya, rezekinya sulit itu, banyakin saja istighfar. Oh iya. Maka orang kalau dengar, lu dosa lu banyak amat gitu, kok istighfar terus? Bukan. Dia mengucapkan itu bukan karena dia berdosa. Karena ada masalah yang dia sangat membutuhkan dan dia perlu bantuan Tuhan. Ternyata bantuan Tuhan itu dengan mengucapkan kalimat taubat. Astaghfirullahaladzim. Baca dia 1.000, 3.000, 7.000 sampai 10.000 itu dalam amalan-amalan torikot di dalam mazhab sufi itu sebenarnya bukan pada level pendosa, tetapi adalah cara pendekatan untuk memenuhi kekurangan yang ada. Jadi kalau orang, ya Allah berikanlah rezeki kepada saya, itu orang awam. Jadi orang yang mengerti dia gak usah menyebutkan keperluannya, dia tidak usah menyebut kata rezeki, tetapi dia beristighfar, memohon ampun, maka sesungguhnya di dalam itu sudah ada ya makna untuk memenuhi kekurangannya. Allah udah tahu apa yang dia ucapkan itu. Oke, jadi lafal atau yang kita mungkin anggap sebagai bagian dari taubat sebenarnya itu juga bagian dari sebenarnya cara kita meminta sama Allah supaya Allah tuh juga bisa mengabulkan permintaan kita ya Pak Kiai? Iya betul, dan itu caranya tidak vulgar. Karena tidak menyebutkan. Jadi misalnya Pak Kiai, saya pengen punya hajat nih, atau kita pengen punya hajat sesuatu, kita terbersit dalam hati, tapi kita perbanyak dengan misalnya memang wasilah kita dengan istighfar gitu. Itu juga bisa dilakukan ya sebagai salah satu cara. Bisa, umpamanya kita punya hajat. Aduh pengen ini ya Allah. Keperluannya besok, keperluan anak, keperluan suami untuk mengembangkan usaha. Sholat aja 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat, maka dia istighfar terus. 70 kali istighfar atau 100 kali yang tidak pernah ditinggal oleh Nabi, apakah Nabi pelaku dosa? Bukan. Nah, dengan cara yang semacam itu, maka besok sebelum matahari terbit, maka sudah ada tamu yang datang ke rumah untuk menyelesaikan masalah yang kita butuhkan. Tapi itu harus yakin juga kan Pak Kiai? Harus yakin. Maksudnya kalau kita udah astagfirullah misalnya ya, zikirnya pakai istighfar gitu, tapi di dalam hati masa sih cuma dengan istighfar aja Allah ngasih nih jawaban gitu. Nah, berarti nggak yakin. Oh, berarti nggak yakin. Berat itu bisa jadi. Fadu'ullaha wa antum muqinun. Mintalah kepada Allah. Yang kedua, wa antum muqinun, kamu posisinya yakin. Mintanya udah benar, tapi masa iya sih? Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi harus yakin dulu. Itu tadi baru ya. Mintanya tepat. Didukung oleh keyakinan. Insya Allah. Karena nggak mungkin, nggak ada yang tidak mungkin sih ya sebenarnya Pak Kiai. Kan urusannya besok. Sampai terbit matahari, ternyata nggak ada yang datang. Iya, gimana dong? Ya, ternyata tidak datang. Maka orang yang menagihnya yang akan menunda kedatangan. Oh, oke. Dia akan mengatakan hari ini maaf ya saya nggak bisa. Nanti mungkin minggu depan saya gitu. Nah, dalam waktu seminggu itu tadi Allah akan memenuhinya. Dia karena dia beristighfar terus. Iya loh. Jadi
banyak sebenarnya. Jadi maksudnya keutamaan istighfar itu juga nanti bisa kita bahas sih sebenarnya Pak Kiai ya. Tidak hanya sebagai bagian dari bentuk taubat saja, tapi juga membuka pintu-pintu rezeki yang lain ya Pak Kiai. Nanti insya Allah kita bahas di segmen berikutnya. Kita sudah dulu, pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami.